Bapak Ibu, rekan-rekan. Ini kita sedang dalam kondisi prihatin ya, tapi terus tetap semangat. Sebelumnya saya mau cek dulu, apakah Bapak Ibu, teman-teman bisa melihat slide saya? Bisa Mas Yogi? Oke, sip. Sudah bisa ya. Baiklah. Saya akan slideshow. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pada sore hari ini ya, kurang lebih 1 jam mendatang, saya akan share kepada Bapak Ibu teman-teman semuanya tentang bagaimana kita membuat CV yang memikat. Ya, saya rasa ini bukan sesuatu yang baru, ya, bukan sesuatu yang asing bagi rekan-rekan semuanya. Namun demikian kita ketahui bahwa prinsip dari perubahan itu adalah abadi, ya, the change is constant. Selalu saja ada perubahan yang harus kita respon segera. Termasuk di sini adalah hal-hal baru berkaitan bagaimana kita membuat satu CV yang memikat, ya. Apalagi kita sekarang ada di era industri 4.0, ada di era digital ya, di mana tentunya pendekatan untuk membuat CV itu berbeda pendekatannya, tapi esensi dari CV itu sama ya, tinggal kita sesuaikan di mana industri kita akan melamar pekerjaan itu atau di mana kita akan berinteraksi dengan perusahaan tersebut. Nah, konteks kita di sini adalah law firm begitu ya. Namun sebelum ke sana, teman-teman sekalian, materi-materi ini ada copyright-nya tentunya, dan kalau Anda berkenan, nanti bisa request ke panitia, Mas Yogi dan kawan-kawan, nanti akan saya bagikan dalam format PDF, dan nanti silakan di-convert ke PowerPoint, ya, untuk Anda sendiri, dan kalau bisa memang jangan disebarluaskan, ya, karena teman-teman sudah terregister di sini, begitu, ya. Oke. Lanjut, jadi konten yang akan kita bahas bersama, diskusikan, teman-teman ada kurang lebih 5 ya, introduction, tentu saya ingin memperkenalkan diri saya kepada teman-teman semuanya. Lalu kita akan bahas definisi dari CV, lalu apa perbedaan CV dengan resume, dengan biodata ya. Mengapa ini penting kita bahas? Karena seringkali ada misunderstanding, ya, pemahaman yang kurang tepat di sana. Juga rancu dan bias ya, mana sih yang punya CV, mana sebenarnya resume dan biodata ya. Ini penting diketahui oleh para pelamar dan profesional. Setelah kita tahu perbedaannya, nah kita akan bahas nih ya, impressive CV. CV impressive itu seperti apa, dan saya akan tampilkan beberapa contoh impressive CV. Di forum ini teman-teman, saya sangat senang sekali kalau Bapak Ibu teman-teman semuanya berkenan ya berbagi sharing secara informal, santai, rileks. Maaf ya, karena bagaimanapun diskusi akan lebih baik, akan lebih kaya kalau masing-masing pihak ya menyampaikan pendapatnya. Ya, jadi feel free teman-teman, namanya belajar, kita training seperti ini itu tidak ada jawaban benar salah karena saling melengkapi, ya. Bisa ditolerable. Saya juga berkenan kalau Bapak Ibu teman-teman memberikan feedback kepada saya, kritikan kepada saya, input kepada saya, dengan senang hati kami terima ya, untuk perbaikan di sesi-sesi yang akan datang. Oke, jadi nama lengkap saya, teman-teman sekalian, seperti yang disampaikan oleh Mas Yogi, adalah Jaza Yus Afriansyah. Saya adalah author, coach, dan juga trainer, dan juga konsultan untuk beberapa klien, seperti itu ya. Saya memulai karir 23 tahun yang lalu, di mana 8 tahun di sales marketing, 15 tahun learning development, kemudian 12 international certificate training, Asia dan Pasifik, yang berbagai macam materi. Kemudian saya juga nulis beberapa buku, 12 buku, dan bersyukur alhamdulillah 12-nya sudah terbit. Ya, mudah-mudahan di waktu yang akan datang nih kita bisa rancang giveaway ya, untuk buku-buku tersebut, karena kita lagi kondisinya agak sulit nih dari sisi distribusi. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian juga bisa membaca pemikiran saya, ide-ide saya, artikel saya ada di kompas.com. Nanti bisa selesai diskusi kita, teman-teman bisa browsing. Ada di SWA online, dan edisi cetaknya ada di Koran Tempo. Biasanya terbit di hari Sabtu ya. Dan di bawah ini adalah area of expertise kami. Ada business marketing, learning development, negotiation, handling complaint, dan lain sebagainya. Kami juga deliver materi change management. Seperti itu. Ini adalah contoh
Bapak Ibu teman-teman buku-buku saya yang sudah terbit dan bersyukur semuanya sold out ya, semuanya sold out. Jadi yang tersisa hanyalah versi electronic book dan biasanya sih lebih terjangkau dan memang bisa dibuka secara digital ya di HP ataupun di iPad atau gadget lainnya. Di antara buku ini di situ ada Stress Award itu yang menjadi bestseller, kemudian Kiss the King Kong ini mengenai business to business, ada juga leadership, handling complaint, motivasi, selling skill, presentasi, financial planning itu di buku Edworks ya. Kemudian buku yang masih tersisa dalam format cetak ini adalah Hot Deals. Teman-teman kalau berminat ya bisa lah cari di platform online, silakan cari saja, nanti di browsing nama lengkap saya, mudah-mudahan bisa ketemu dan harganya lebih terjangkau ya, apalagi kondisi sekarang memang lebih aman, kita belanja secara online saja. Dan buku yang baru terbit itu adalah Lead or Leave It, ini adalah Leadership in Millennial Era. Kita ketahui saat ini populasi adik-adik milenial itu sudah 60% dalam satu perusahaan, 2025 diperkirakan bisa sampai 75%. Di 5 tahun lagi itu teman-teman milenial akan mendominasi. Oleh sebab itu cara memimpin tentu harus berbeda ya. Esensi memimpin tidak berubah, tapi caranya berubah sesuai dengan kondisi milenial saat ini. Dalam konteks service excellence saat ini industri sudah masuki era atau fase 4.0. Dan dalam kita mendeliver service excellence itu berbeda apapun industrinya. Maka di sini saya develop buku yang terbit juga 2019 yang lalu, tepatnya di bulan November ya, di Customer I Love You. Buku ini bercerita mengenai bagaimana kita mendeliver service excellence di era 4.0 ya. Seperti itu teman-teman. Jadi hari ini saya akan menjadi fasilitator Anda, kita akan berdiskusi dengan forum yang menarik ini secara online, webinar ya. Dan saya encourage teman-teman ya, pertemuan kita hari ini mungkin 1 jam, tetapi jika Bapak Ibu teman-teman ingin berdiskusi atau bertemu dengan saya secara virtual, saya anjurkan, saya di situ ada channel YouTube saya, bisa di-subscribe sekarang di Jaza YA, atau Anda bisa follow akun Instagram saya ataupun Twitter. Yang di situ saya terus mengupdate ya berbagai macam knowledge, pengetahuan, wawasan, insight dan juga skill dan juga best practice secara gratis tentunya. Silakan saja di situ. Mengapa saya develop ini? Karena saya juga menyesuaikan dengan kondisi milenial, digital platform saat ini yang sangat digemari ya. Kalau untuk teman-teman kolonial, saya nulisnya artikel ya. Tapi kalau ada di milenial, rekan-rekan milenial, saya harus buat di YouTube. Nah, ini bentuk dari adaptasi saya ya. Oke. Langsung saja kita masuk ke definisi kurikulum vitae dari berbagai macam sumber di sini. Saya rasa ini bukan sesuatu yang baru ya. Kadang orang menulis CV ataupun curriculum vitae atau daftar riwayat hidup. Nah, di sini adalah sebenarnya lebih kepada dokumen yang memberikan gambaran mengenai pengalaman seseorang dan kualifikasi lainnya. Nah, kualifikasi di sini tentunya adalah kualifikasi yang sifatnya profesional. Tapi kadang-kadang juga ditambahkan kualifikasi yang sifatnya personal. Bisa hobi, kegemaran ataupun yang lainnya ya. Kemudian ada juga pemahaman ya tentang CV ini adalah dari bahasa Latin ya yang bermakna riwayat hidup gitu. Nah, itu kadangkala lebih rinci dari resume. Ya biasanya terdiri dari 2-3 halaman ya dan secara padat singkat menunjukkan kualifikasi dari pelamar atau kandidat. Nah, itu secara definisi yang secara umum dan awam dipahami. Ya. Sekarang kita lihat apa perbedaannya. Ya, kalau resume, ya itu dari bahasa Prancis, yang artinya ringkasan. Ya, di sini ada latar belakang pendidikan, keterampilan, keahlian pelamar, dan pengalaman kerja. Ya, bedanya adalah biasanya di CV itu kadangkala pengalaman kerja tidak dimasukkan. Ya, karena biasanya CV ini banyak digunakan oleh rekan-rekan fresh graduate. Tapi ya ini rancu juga. Kadang ada juga CV yang memasukkan di situ pengalaman kerja. Nah, ini masalah definisi saja. 1 atau 2 halaman maksimum karena perusahaan hanya ingin tahu informasi yang terkait ruang lingkup pekerjaan biasanya, gitu ya, yang relevan. Sedangkan biodata dari kata bio ini adalah berkaitan dengan kondisi kehidupan seseorang, ya, data-data pribadi. Di situ ada tanggal lahir, jenis kelamin, suku bangsa, agama, status dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini terjadi perbedaan teman-teman antara CV, resume, dan biodata. Di mana CV sebenarnya lebih singkat, lebih padat,
dan biasanya bisa digunakan sebagai pengantar ya kita untuk melamar satu pekerjaan ya. Biodata itu diminta biasanya setelah kandidatnya diterima ya, untuk data lebih detail lagi gitu. Kalau resume sering digunakan untuk mereka yang sudah berpengalaman biasanya ya, well experience begitu ya. Baik, sekarang kita bicara impressive CV ya, CV yang memikat ya, supaya hasilnya dahsyat lah begitu. Nah, rata-rata di sini teman-teman perekrut karyawan dari pihak HRD umumnya ya, ini secara average memerlukan waktu 6 detik untuk melihat CV ya. Anda bayangkan 6 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kalau CV tersebut tidak impresif ya, tidak menarik, tidak memikat, your CV did not get my eyes bahasa Inggrisnya gitu ya, tidak menarik perhatian saya, ya wajar nggak akan diperhatikan gitu ya. Ini terlepas dari masalah rezeki tentunya ya. Tapi di sini kita bicara ikhtiar ya. Artinya apa? Jadi harus menghadirkan cara yang berbeda tentunya ya, yang menonjolkan keterampilan kandidat yang berbeda tampilannya ya. Ini langkah awal supaya dilihat dulu sebelum dipanggil untuk diskusi. Dan CV adalah tentu salah satu aspek yang sangat dipertimbangkan perusahaan untuk menemukan pegawai sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena CV ini, Bapak Ibu teman-teman, secara umum ini adalah wakil kita ya, wakil kita sebelum kita dipanggil perusahaan, wajah kita, tampilan kita. Maka ya memang wajib kita desain sedemikian rupa itu memikat. Ya. Di samping memang terpenting juga kontennya. Nah di sini. Nah HRD itu dan pengambil keputusan akan melihat pertama kali dari data administratif. Setelah dia memikat gitu, maka secara administrasi bagaimana? Dan ini didapatkan dari CV ya, yang bisa dilihat. Walaupun cuma 1-2 lembar ya, bentuk isi CV lamaran kerja sangat jadi penentu bagi HRD atau pengambil keputusan, recruiter teman-teman, itu milik kandidat akan diproses di tahap berikutnya ya. Membuat orang curious, membuat orang penasaran ya, kalau dilihat CV-nya bagus ya, impresif, kemudian beda, kreatif, lalu lihat profesional dari tampilannya, tentu ini menarik perhatian ya. Sudah, kenapa enggak kita panggil untuk interview. Nah, ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk membuat impresif CV yang impresif, ada beberapa hal yang memang umumnya harus dilakukan, tapi kadang karena sering umum, tapi juga terlupa ya disampaikan oleh para kandidat. Yang pertama adalah catat dan pelajari segala informasi berkenaan dengan segala persyaratan secara teliti. Ya, jadi ini penting. Situasi sekarang ini banyak cara untuk kita memahami kebutuhan tenaga kerja atau kualifikasi yang diinginkan oleh satu perusahaan ya. Di sini Anda bisa cek, bisa di websitenya, mungkin bisa di iklannya yang tersebar di sosmed gitu, dicek terlebih dahulu kualifikasi, keterampilan atau keahlian dan usia yang menjadi persyaratan. Ini secara umum ya teman-teman sekalian, kita wajib tahu. Di samping itu ya kandidat kalau ingin ingin merancang CV yang impresif, maka dia harus mencari informasi mengenai visi dan misi dari perusahaan yang dilamarnya, karena itu akan menentukan bagaimana dia akan berkarir nantinya di perusahaan tersebut, apakah karakteristik dia, visi dia itu align bahasa Inggrisnya ya, atau selaras dengan apa yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian juga nilai etos kerja, ini juga berpengaruh ya. Local company itu memiliki kultur yang berbeda dengan multinational company. Multinational company dibagi menjadi European, Eropa, American company, dan juga Asian. Ya, Asian ada Chinese, Japanese, dan lain sebagainya. Itu memiliki kultur etos kerja yang berbeda. Ya, nah ini harus menjadi pertimbangan. Ya, ada yang mempertimbangkan loyalitas, ada yang mempertimbangkan profesionalisme, kemudian performance, ya, dan sebagainya. Lalu perhatikan juga tata nilai di sana. Apakah nilai-nilai yang ada di sana itu sesuai dengan nilai kita ya, cocok apa tidak, ini sangat menentukan ya. Berikutnya adalah kultur budaya perusahaan. Maka di sini kandidat kalau sudah memahami ini, dia akan bisa menyesuaikan CV dia, bagaimana dia merancang ya, apa yang perlu disampaikan, apa yang nggak perlu disampaikan di situ ya dalam CV tersebut. Oke. Nah, kemudian kita bicara lebih dalam lagi teman-teman sekalian, konten dalam sebuah CV yang impresif ya. Tentu ya identitas diri, nama lengkap, alamat, nomor telepon dan sebagainya ini wajib ya, sesuatu yang normatif.
tidak dianjurkan menggunakan nama panggilan gitu ya, nama nickname atau nama samaran, itu jangan ya. Jadi nama lengkap yang baik ya, kalaupun disingkat itu kalau mungkin karena panjang namanya, tapi kalau bisa sih jangan disingkat ya. Kemudian pendidikan terakhir jurusan dan seterusnya ini umum. Kemudian gambaran singkat karakter juga disampaikan. Ya, misalnya Anda adalah orang yang fast learner, Anda adalah orang yang kreatif, Anda adalah orang yang pekerja keras, Anda adalah orang yang teliti, misalnya gitu ya. Anda adalah orang yang bisa cepat bergaul, punya social network yang banyak. Nah, itu bisa disampaikan ya. Kemudian berkaitan dengan keterampilan. Saya yakin semua kandidat teman-teman punya keterampilan. Nah, tapi apakah semuanya ditampilkan? Belum tentu. Tampilkan keterampilan yang memang relevan dengan jabatan posisi yang Anda lamar. Tadi makanya kita wajib tahu situasi pekerjaan yang kita sampaikan atau yang kita cari tadi ya. Oke, kemudian pengalaman kerja jika memang ada, pengalaman ini juga bisa jadi perlu disesuaikan memang pengalaman yang relevan dengan pekerjaan yang disampaikan yang akan dilamar. Karena bisa jadi seorang kandidat itu memiliki pengalaman kerja yang kadang-kadang kurang relevan gitu. Apakah itu nggak boleh atau salah? Ini kita bicara tidak salah, benar salah ya, atau boleh tidak boleh. Kita bicara di sini relevan. Ingat, ketika yang ditampilkan tidak relevan, tentu pihak rekruter tidak akan terlalu tertarik ketika membaca itu pertama kali. Ya, jadi buat yang lebih relevan, yang sesuai dengan kenyataannya. Informasi lain berupa hobi, referensi dan sebagainya juga boleh. Dan sekali lagi, kalau bisa untuk menguatkan CV Anda lebih impresif, ya pilihlah atau sampaikan kalau memang hobi itu berkaitan dengan memang jabatan atau posisi yang Anda inginkan. Misalnya Anda punya hobi memang ya membaca buku. Ya, ini penting sekali berkaitan dengan posisi Anda sebagai seorang analis misalnya, ya, atau posisi Anda sebagai pengambil keputusan tertentu atau sebagai frontliner. Itu pasti berbeda, ya. Jadi kalau bisa hobi tampilkan yang relevan. Kalau hobinya misalnya Pak sepak bola, olahraga, apakah boleh, apakah salah? Saya katakan itu bukan masalah boleh tidak boleh, salah atau benar, tapi itu relevan apa tidak relevan. Anda bisa memikirkan. Kalau ternyata itu hanya membuat CV kita menjadi tidak menarik, yang terlalu padat, itu juga repot sekali, ya. Baik. Nah, CV impresif juga yang dibuat dengan ini pasti ya teman-teman, wajib jujur, sesuai data, akurat dan relevan. Ya, kata kuncinya adalah relevan. Lalu didasarkan kualitas pribadi, kemudian hindari CV yang luar biasa menarik, tetapi pengalaman kerjanya nol atau nihil. Nah, ini jangan ya. Kalau Anda adalah fresh graduate, kalau bisa CV-nya ya yang sesuai lah dengan kondisi yang ada, jangan overclaim di sana. Maksudnya dari sisi kontennya ya, isinya gitu. Seolah-olah kita ini banyak pengalaman padahal tidak. Kemudian terlalu jauh antara posisi saat ini dengan posisi yang dilamar. Nah, ini juga repot ya. Saya pernah punya pengalaman ya teman-teman di proses rekrutmen, program manajemen development program lah seperti itu ya. Ada seorang pelamar dari Civitas Academy yang cukup terkenal gitu ya. Cuman sayangnya di situ dia ingin melamar posisi senior manager ya. Padahal dia baru fresh graduate. Kita tidak mengatakan itu salah, cuman sementara kami yang ada di situ saja untuk jadi senior manager perlu mungkin 5-10 tahun ya. Tapi dia sudah di posisi itu. Jadi di sini kita sekali lagi bukan masalah salah tidak salah, boleh tidak boleh, kita juga bisa mengukur relevansi pengalaman kita dengan posisi yang ditawarkan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini dia ya teman-teman contoh-contoh nih beberapa. Saya yakin teman-teman sudah sangat familiar. Kita lihat impresif CV yang simple ya, sederhana. Di sini kita contohkan ya, ada fotonya, ada nama lengkap di situ, kemudian posisi yang diharapkan, misalnya marketing director, kontak, kemudian di situ profile, work experience dan lain sebagainya. Anda lihat di sini tidak disebutkan tanggal lahir dan sebagainya ya. Jadi ini memang contoh CV ya, bukan resume, bukan biodata ya. Kita lihat di sini juga sama teman-teman. Ini contoh berikutnya ya, simple ya. Warnanya warna yang sederhana ya, tapi saya yakin enak dibaca ini, menarik. Dan kalau di situ di bawah namanya ada posisi yang diinginkan, ini langsung mengarah kepada apa yang kita harapkan dalam posisi yang kita lamar seperti itu ya. Di sini yang color full color begitu, itu juga nggak salah. Anda perhatikan nama, ya, foto, kemudian kontak, dan kalau bisa jenis fotonya adalah foto-foto yang profesional, ya, bukan foto yang personal. Kalau bisa, ya, supaya Anda tampak lebih impresif, gitu.
Nah, ini contoh template. Ya, sekarang banyak Anda temukan banyak sekali template-template gratisan juga, berbayar juga ada. Nah, ini yang sederhana, teman-teman. Ini gabungan, ya. Kurikulum video di situ ada data pribadi, ada kontak dan sebagainya. Nah, ini apakah salah benar tadi saya katakan di awal agak ada rancuan di sini. Nah, pendapat saya pribadi disesuaikan saja dengan di mana company tersebut kita lamar, ya. Kalau untuk local company menurut saya ini masih bisa ditoleransi. Tapi kalau mungkin untuk multinational company, menurut pendapat kami cukup complicated, ya, karena data pribadi seharusnya belum perlu, kecuali misalnya kita adalah fresh graduate, management development program, mungkin ini akan sangat diperlukan sekali. Nah, ini mohon maaf sebelumnya tanpa bermaksud apa-apa ya Bapak Ibu teman-teman, ini contoh nih ya konvensional. Saya tidak mengatakan ini jelek atau salah, tidak. Tapi ini contoh yang konvensional yang harusnya kita sudah lakukan perubahan ya. It is too detailed, too complicated, kemudian too busy kalau bahasa Inggrisnya. Ya, again, it's not wrong or right, but this is relevant or not. Ya, silakan sekarang kita yuk berdiskusi. Ya, ini adalah menarik. Terutama ya ini kita relevansinya dengan posisi di kondisi law firm gitu ya, Anda atau barangkali sebagian besar dari Bapak Ibu adalah seorang lawyer. Nah, ini penting sekali buat kita membuat CV yang relevan ke arah sana begitu. Silakan, ada pertanyaan, diskusi, monggo. Baik, jadi yang pertama ya, Rifati Hanifah ya. Apakah bisa diberikan contoh resume yang dimaksud dan impresif CV yang lebih baik diberikan untuk mengajukan lamaran? Ya, oke itu. Oke, baik. Tadi sudah saya kasih contoh, nanti kita bahas lagi. Dari Dalma Hamas Talab, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak atau Bapak nih ya. Saya ingin minta tips untuk buat deskripsi pekerjaan sebelumnya di bagian pengalaman kerja. Takutnya nanti kepanjangan. Dan apakah CV yang terdiri dari 2 halaman merupakan CV yang tidak baik, Pak? Oke, baik, saya jawab dulu. Jadi esensi dari CV ini Bapak Ibu teman-teman itu adalah bagaimana kita mempresentasikan diri kita melalui 2 lembar itu, ya. Apakah boleh Pak lebih dari 3? Saya katakan sih nggak masalah, ya, lebih dari 3. Tetapi ingat yang dilihat oleh recruiter pertama kali adalah halaman muka, ya, adalah halaman mukanya. Oke. Jadi kalau halaman muka itu sudah impresif, itu akan memudahkan recruiter untuk melihat Anda lebih lanjut. Jadi kalaupun Anda ingin memberikan resume, CV lebih dari 2 halaman nggak masalah, tapi perhatikan halaman depannya itu memang harus impresif, ya, harus memikat. Nah, bagaimana kaidah memikat tadi sudah saya jelaskan. Nanti saya akan tampilkan lagi slide-nya. Ya, jadi sementara saya bisa jawab bahwa lebih dari 2 halaman apakah boleh? Nggak masalah ya. Saya dulu punya pengalaman bahkan sampai 5 halaman ya, karena mohon maaf kebetulannya pengalamannya banyak, tapi di halaman muka itu yang membuat orang jadi impresif ya, menjadi terpikat. Kemudian banyaknya halaman ketika halaman depannya memikat itu juga akan membuktikan bahwa memang Anda ini memiliki kualifikasi yang bagus ya. Dengan catatan itu jujur ya, akurat sesuai dengan data yang ada. Itu boleh, saya tidak melarang ya. Tapi sebelum dia membaca lebih dari 2 halaman tersebut, pastikan Bapak Ibu Dalma ya, di sini pastikan halaman depannya memikat, menarik ya, tampilan fotonya, kemudian susunannya, fontnya, warnanya, ya, kemudian lebih simpel, lebih sederhana, cepat orang itu terpikat ya. Oke, untuk Mbak Rifati menyusul ya, nanti saya contohkan slide-nya. Kemudian Yuni Amalia, Pak Jasa, saya ingin bertanya, ketika masukkan CV di law firm, apakah akan dilihat berdasarkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Oke, very good questions ya. Kita harus sampaikan Mbak Yuni saat ini English is now become the global language ya. It's not only orang Inggris, orang bule, tapi ini is global language. Itu yang pertama. Nah, jadi kalau Anda in English, itu memang akan memberikan nilai tambah tersendiri, value added, dan that's become more impressive. Tetapi Mbak Yuni mau diperhatikan, ya, sekali lagi, pelamar juga harus cerdas, dicek law firm-nya, ya. Apakah law firm ini, Anda cek di websitenya gitu ya, atau dari sumber informasi, itu kecenderungannya dia, kliennya itu adalah multinational company atau local company. Ya, kemudian dari mana law firm ini asalnya? Maksudnya apakah dia
dari luar negeri, multinasional atau lokal, ya. Ya, kalau ternyata law firm tersebut banyak menangani kasus-kasus yang sifatnya internasional, ya, kasus-kasus yang berkaitan dengan perusahaan multinasional company, maka memang menggunakan bahasa Inggris ini akan memberikan value added tersendiri, yaitu pengalaman dari berbagai praktisi, ya. Tapi bahasa Indonesia juga nggak dilarang dengan catatan kalau ternyata law firm tersebut lebih banyak menangani kasus-kasus ataupun klien-kliennya itu local company, kayak misalnya nih BUMN gitu ya, pemerintahan, birokrasi gitu klien-kliennya, atau perusahaan lokal company. Tapi sekarang pun dengan kondisi globalisasi, BUMN juga berinteraksi dengan perusahaan asing, ya, ketika dia bikin kontrak. Misalnya ada sekarang banyak proyek infrastruktur yang pernah saya tangani, itu ada satu BUMN karya yang harus bernegosiasi dengan pihak Tiongkok karena proyek ini pembiayaannya melalui perusahaan Tiongkok. Ya, mau nggak mau law firm-nya di sini juga harus membantu dalam konteks menggunakan bahasa Inggris, ya. Jadi bahasa Inggris memberikan value added jika memang law firm tersebut banyak menggunakan itu untuk klien-kliennya. Tapi tidak salah juga Anda menggunakan bahasa Indonesia dengan catatan law firm tersebut banyak menangani kasus-kasus di local company, ya. Tapi secara umum bahasa Inggris itu preferensinya lebih tinggi lah berdasarkan pengalaman kami, ya. Oke, lanjut. Ali Fikri, ya, seberapa penting mencantumkan prestasi atau pengalaman organisasi di CV? Sebaiknya berapa poin saja, karena kalau terlalu banyak takut dikira sombong dan atau ambisius. Dan bagaimana kalau belum punya pengalaman prestasi dan pengalaman organisasi, sebaiknya apa yang perlu kita tunjukkan dalam CV tersebut? Oke, ini juga pertanyaan yang bagus nih, saya senang ya, dan bermanfaat buat teman-teman yang lain. Oke, seberapa penting menyentuhkan prestasi? Sangat penting, ya. Tetapi jangan semua prestasi, tidak semua prestasi harus ditampilkan. Tadi saya katakan, tampilkan prestasi yang memang relevan dengan posisi jabatan perusahaan yang Anda lamar. Ya, kalau bisa, relevansi, ada kaitannya, ya teman-teman ya. Kemudian sebaiknya berapa poin? Nah, ya memang jangan banyak-banyak ya, di halaman depan itu ya rata-rata 3 atau 4 poin itu bagus. Lebih dari itu nanti terlalu penuh ya, posisi achievement Anda atau prestasi Anda ya. Pertama perhatikan Pak Mas Alif ya, adalah jenis prestasinya apa yang relevan. Yang kedua adalah berapa jumlahnya, adalah 4. Kemudian kalau terlalu banyak takut dikira sombong dan ambisius. Ya, itu begini, itu persepsi kita. Nanti di mana kita taruh yang pengalaman kita yang banyak itu, prestasi banyak itu nanti di halaman berikutnya saja, ya. Halaman berikutnya ketika Anda selesai interview, recruiter tertarik pada Anda, biasanya Anda akan diminta mengirimkan resume dan biodata. Nah, disitulah Anda boleh menyampaikan sebanyak-banyak. Atau ketika Anda dapat kesempatan interview, Anda bisa bawa ini resumenya dan seterusnya, itu bisa, ya. Itu Pak Ali Fikri. Kemudian sebenarnya apa yang perlu ditonjolkan dalam CV? Ya, yang harus ditonjolkan. Oke. Dan bagaimana kalau belum punya pengalaman prestasi, pengalaman organisasi, nggak masalah. Anda bisa sampaikan kalau belum punya prestasi dan pengalaman organisasi, Anda bisa sampaikan bakat Anda itu apa, ya, bakat Anda, karakter Anda yang memang relevan dengan posisi jabatan yang Anda miliki. Nah, itu akan memberikan nilai tambah, sementara kita belum memiliki prestasi ataupun pengalaman organisasi. Sebaiknya yang perlu kita tunjukkan dalam CV itu apa? Ya itu tadi, yang kita tunjukkan adalah ya kalau kita punya edukasi yang memang bagus, relevan, prestasi yang relevan, ya, kemudian pengalaman yang relevan, dan juga jaringan yang baik dan kemampuan skill-skill lain yang memang cocok ya untuk posisi itu, begitu ya. Kemudian Dalmas, Pak, ini belum dijawab. Saya ingin minta tips untuk membuat deskripsi pekerjaan sebelumnya di bagian pengembangannya. Takutnya nanti kepanjangan. Oke. Deskripsi pekerjaan ini mungkin mohon bisa dilengkapi lagi ya, Dalma. Apakah itu menyangkut pekerjaan Anda sebelumnya? Kalau itu memang yang dimaksud adalah pekerjaan Anda sebelumnya, maka deskripsi itu tentu harus dibuat sesingkat mungkin, ya. Biasanya deskripsi tersebut, teman-teman perhatikan, poin-poinnya adalah yang pertama, apa jabatan Anda? Perhatikan ini, buat Dalma ya, apa jabatan Anda di posisi sebelumnya? Kemudian, apa tugas utama Anda? Ya.
Misalnya nih di law firm ya, jabatan saya adalah manajer A gitu. Tugas saya adalah sesuai dengan posisi sebagai manajer itu adalah merencanakan, mengorganizing, mengendalikan, mengontrol ataupun Anda melakukan aktivitas budgeting. Nah, itu maka dibuat pointing saja ya, poin per poin. Jadi mengelola apa, mengendalikan apa ya, kemudian ada juga mungkin peran-peran khusus yang Anda miliki di situ juga boleh. Misalnya Anda adalah meng-arrange meeting dan seterusnya, meng-arrange perjanjian dan sebagainya dengan antara perusahaan. Jadi deskripsi itu dibuat sepadat mungkin berkaitan dengan pekerjaan utama Anda, dan deskripsi di sana pastikan di situ ada job desk dan juga di situ jabatan Anda terakhir ya, yang day-to-day yang strategis di sana ya. Semoga menjawab ya Mbak Dalma. Kembali ke Mbak Arifati, apakah dalam CV kita perlu melampirkan bukti sertifikat dan lain-lain, Pak? Nah, ini bagus. Yes, begini, tergantung bagaimana cara Anda melamarnya, teman-teman. Apakah dengan cara digital atau dengan cara konvensional, ya. Cara digital itu apa? Biasanya nih perusahaan-perusahaan yang besar itu menggunakan website. Nah, kita diminta untuk melampirkan, mengupload ya, mengunggah berbagai macam dokumen pendukung. Kalau memang itu diminta, silahkan Anda tambahkan. Tapi kalau nggak diminta, cukup satu atau dua lembar CV ya di situ. Yang penting memikat dulu. Nanti ketika ada proses Anda di interview, ya Anda bisa lampirkan itu, tambahkan ini sertifikat yang kami miliki ya dan sebagainya. Atau biasanya sertifikat itu diminta ketika Anda diterima atau proses berikutnya, itu nanti ada lampiran. Tapi sebelum ada sertifikat itu, lampiran bukan lampiran, tampilan di awal CV itu sudah lebih dari cukup untuk menggambarkan siapa Anda. Seperti itu, ya. Baik, kemudian saya hendak melamar ke law firm dan saya ada pengalaman di bidang legal dan non legal. Oke, saya hendak melamar oke ini dan non legal. Ketika kuliah saya ada bekerja mengajar bahasa Inggris di bimbel. Apakah pengalaman non legal itu enggak Pak dicantumkan? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Oke. Kalau saya jadi Mbak Dalma ya, atau ya ini Dalma ya, siapapun ya. Oke, itu untuk pengalaman yang non legal itu sebaiknya jangan dicantumkan ya. Sebaiknya jangan dicantumkan ya. Mengapa demikian? Karena itu tidak relevan. Terus mengapa demikian juga? Nanti ketika Anda interview agak sulit nanti Anda menjelaskannya. Ya, Anda punya pengalaman ini, kenapa Anda ngelamar di sini? Nah, itu nanti agak repot Anda menjelaskannya, ya. Kecuali ketika perusahaan tersebut memang mengharuskan Anda speaking English ya. One of the requirement ya, qualification is English capability. Tidak masalah, teman-teman tulis di situ sebagai pengalaman kerja ya, ini untuk Dalma ya. Jadi anjuran saya nggak usah dicantumkan, boleh dicantumkan kalau memang itu relevan. Misalnya memang perusahaan itu adalah multinational company. Baik, itu untuk Dalma. Wah, banyak pertanyaan bagus nih ya. Jessica RYT, Mbak Jessica, selamat sore. Oke, sebelumnya terima kasih menyampaikan. Saya memiliki beberapa pengalaman sebagai legal internship di law firm. Pertanyaan saya, pertanyaan pertama, apakah ketika saya apply pada posisi yang tidak related dengan background hukum, apakah sebaiknya experience tersebut dihapuskan? Dengan kedua, apakah volunteer experience olahraga internasional yang sifatnya dalam sebaiknya dilampirkan atau tidak, Pak, di CV? Oke, baik. Apakah ketika saya apply pada posisi yang tidak related dengan background hukum, apakah sebaiknya experience tersebut dihapuskan? Saya apply pada posisi yang tidak related dengan background hukum. Bentar ya, saya cerna dulu nih. Saya tertarik untuk berkarir di bidang legal. Saya memiliki beberapa pengalaman sebagai legal internship, jadi magang nih ya, di law firm. Pertanyaan pertama, apakah ketika saya apply pada posisi yang tidak related dengan background hukum, apakah sebaiknya experience tersebut dihapuskan? Oke. Gini, untuk Jessica ya, tergantung secara spesifik pekerjaan apa yang Anda lamar nih ya. Kalau dia terlalu jauh dari posisi berkaitan dengan hukum, maka kalau saya melihat di sini itu mungkin tidak perlu dicantumkan pengalaman tersebut
Tetapi, perhatikan ini Mbak Jessica ya, tetapi ketika hanya itu pengalaman kerja yang Anda miliki, ya, maka mau tidak mau ya kita harus menuliskannya, ya, meskipun itu tidak relevan secara spesifik ya background, gitu, harus menuliskannya. Kalau nggak ada pengalaman kerja yang lain, karena nanti kalau nggak kita tulis nanti pasti ada pertanyaan, nah selama ini aktivitasnya apa, ya, kita belum ada pekerjaan, padahal kita bekerja, ya. Nah, maksud saya adalah yang ketiga, kalau ada pengalaman kerja lain yang lebih relevan, itu bisa disampaikan. Nah, opsi saya yang keempat adalah boleh Anda tulis, tapi jangan ditonjolkan. Maksudnya gimana? Ya ditulis, tapi di situ tidak perlu dideskripsikan lebih detail pengalaman Anda di bidang hukum tersebut yang tidak relevan dengan posisi yang akan dilamar. Ya, yang kelima, kalaupun kita tuliskan di situ, yang memang di sini tidak dilarang ya, Jessica, tapi Jessica harus siap dengan jawaban. Nah, ini nanti kita bicara teknik interview nanti sebenarnya, ya. Bagaimana kita menjawab? Anda ini punya pengalaman di legal, ya, law firm. Sekarang Anda ngelamar di marketing misalnya. Nah, lalu apa nih? Kenapa Anda melakukan itu? Nah, ini bagaimana jawabannya? Nah, ini kita harus siap. Nah, ini kita bahas di sesi interview skill, ya. Tapi dalam konteks kita sebelum dapat interview, maka jadi jawaban saya adalah kalau ada pengalaman yang lain, pilih pengalaman yang relevan. Kalau nggak ada pengalaman yang lain, ya terpaksa Anda harus sampaikan, tapi tidak terlalu detail. Ya, yang ketiga adalah Anda harus siap mengantisipasi pertanyaan jawaban atas pertanyaan dengan kondisi yang tidak terlalu relevan. Ya, apakah volunteer experience internasional sifatnya tidak relevan sebaiknya dilampirkan? Nah, ini beda lagi. Ini adalah voluntary, beda. Nah, ini menunjukkan karakteristik sebenarnya, nilai lebih ya dari seorang Jessica. Itu saya anjurkan silakan disampaikan saja. Karena di situ lebih menunjukkan karakter. Apalagi kalau karakter ini voluntary experience ini misalnya nih relevan dengan posisi baru yang Anda jabat, misalnya Anda berinteraksi dengan misalnya general affairs yang harus berinteraksi dengan klien-klien internasional. Nah, itu sangat relevan menurut saya ya. Jadi kalau voluntary itu sesuatu yang berbeda, boleh teman-teman. Anjurannya seperti itu. Baik. Oke, untuk HR ya. Misalnya kalau ini di Jessica ya, HR. Nah, kalau misalnya apply ke posisi HR, rasanya sih masih relevan Jessica, nggak ada masalah ditampilkan karena apapun peran orang di posisi HRD memang legal itu tetap menjadi satu pertimbangan ya. Uh, jadi boleh kalau gitu. Kalau memang ternyata benar HR ya. Kalau misalnya marketing, nah itu yang memang agak repot. Oke, terima kasih. Kemudian selamat sore Desni ya. Pak Jazak, apakah course yang pernah diikuti perlu dicantumkan dalam CV? Bagaimana apabila deskripsi sangat keren di CV namun tidak sesuai saat wawancara? Apakah ada tips? Nah ini dia. Course boleh Anda tampilkan ya tadi kalau bisa relevan. Kalaupun nggak relevan, jangan terlalu tetap ditampilkan tapi tidak di highlight lah begitu ya. Bagaimana apabila deskripsi sangat keren di sini namun tidak nah ini ya tidak boleh teman-teman kita bikin deskripsi apa tampilan CV yang bagus tapi kenyataannya tidak sebagus di CV. Ya ini harus kita hindari berbahaya ya. Maka oleh sebab itu perlu ada tips dan trik di proses interview sebenarnya ya teman-teman ada materi yang namanya behavior based interview skill ya itu saya kasih bocorannya aja nih ya buat Desni ya recruiter itu menginterview ingin mencari adalah behavior Anda apa itu behavior perilaku apa yang sudah Anda lakukan ya kalau bisa yang sudah kita lakukan ya itulah yang ada di CV kita. Nah, mengapa mereka mencari tahu apa yang sudah dilakukan? Karena mereka para recruiter punya kaidah ya teman-teman, yaitu yang mengatakan past behavior predict future behavior. Jadi apa yang dilakukan di masa lalu itu bisa digunakan sebagai prediksi apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Jadi kalau yang Anda tulis itu adalah yang Anda lakukan dan Anda bisa membuktikan, itu akan sangat memikat sekali saat interview. Tapi kalau yang Anda tulis tidak atau belum Anda lakukan, masih berupa potensi, nah ini yang agak repot. Maka itu ada perlu teknik interview sendiri, yang mungkin di kesempatan yang akan datang ya, akan disampaikan oleh pembicara yang lain. Begitu untuk Desni. Jessica, saya postgraduate Pak, legal internship-nya pada saat semester akhir. Nah, kalau ternyata Jessica adalah seorang fresh graduate, nah, tadi saya katakan, ya berarti Anda nggak punya pilihan lain, kecuali menyampaikan pengalaman internship itu, ya. Dan ternyata adalah HRD,
HR, posisinya di HR, rasanya sih masih relevan, karena siapa tahu itu akan menjadi pengembangan Anda di posisi berikutnya di HR tersebut. Begitu ya, Jessica. Terima kasih. Kemudian Sri Askari. Ya, selamat sore, Mas Sri. Kalau saya punya blog pribadi yang isinya tulisan hukum, personal YouTube, channel tentang hukum yang saya buat selama kuliah, apakah menguntungkan kalau dicantumkan di CV? Apa berlebihan atau lebay atau bisa memberikan nilai lebih? Nah, ini Sri Askari, saya katakan, inilah yang inspiratif ya. Congratulations, selamat. Itu salah satu cara membuat CV Anda impresif. Dan ini sesuai dengan kondisi sekarang, digital, era 4.0, era milenial, saya katakan bagus. Ya, kalau bisa teman-teman yang hadir di sini bisa mengikuti jejak Sri ini ya. Dengan catatan Sri, pastikan tulisan-tulisan Anda ataupun channel YouTube Anda itu sumbernya adalah sahih ya, sumber yang benar ya, bukan hoax gitu ya. Sesuatu yang baik, positif, netral, tidak berpihak, tidak politis, ya, tidak menyinggung suku, agama, ras tertentu, maka saya anjurkan itu bagus ya. Baik. Ya, sama-sama Jessica. Baik, saya rasa itu pertanyaan. Nah, ini tadi Mbak Rifati ya. Tadi ya Mbak Rifati ini saya contohkan nih Mbak Rifati ya. Bentar, saya akan di sini ya. Inilah, saya akan tampilkan ini contoh. Contoh ini semoga bisa dilihat, saya akan slideshow. Nah, ini ya. Nah, ini buat teman-teman ya. Contoh Anda lihat ya. Ini bahkan satu lembar ini, ya, satu lembar. Nah, ini tokoh inilah fiktif ya, Howard Austin. Posisinya yang dilamar adalah graphic designer. Dia punya pengalaman senior graphic designer, dan seterusnya. Ya, disebutkan di situ perusahaannya dan disebutkan secara singkat deskripsi apa yang dilakukan di posisi tersebut. Nah, seperti ini teman-teman bisa menjadi template. Ya, sangat memikat lah, simpel kayak gini. Orang HR kalau lihat ini juga pengen ngajak ngobrol ya. Selain lihat fotonya tentunya. Kemudian education. Nah, kita lihat dia adalah master degree, ya S2 dan bachelor degree, kemudian kontak dan skill. Cukup ini, saya yakin seorang Howard ini pasti dibalik itu banyak sertifikat, banyak pengalaman ataupun achievement lainnya. Ini contohnya teman-teman. Kemudian di sini juga contoh skill yang relevan yang ditulis ya, kayak language, hobi juga boleh di sini ya. Contohnya. Tadi yang paling awal nih yang ini teman-teman. Ya, ini contoh ya, boleh menjadi referensi Anda. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, di apa ya, internet ya, di online itu banyak sekali kok aplikasi-aplikasi gratis Anda buat CV, dan rata-rata sudah seperti ini umumnya. Ya, tinggal teman-teman pilih dan pilah saja mana yang relevan dengan kaidah-kaidah yang saya sampaikan dan Anda saring kontennya. Ya, 1,5 tahun belum bekerja karena suatu hal. Oke, baik. Ya, percayalah, itu pasti akan menjadi satu pertanyaan. Ya, 1,5 tahun itu ngapain aja? Gitu. Maka tips dari saya buat yang bertanya 1,5 tahun itu, Anda cantumkan aja dalam masa itu apa kegiatan Anda. Misalnya nih, doing your own business. Ya, Anda melakukan bisnis sendiri kecil-kecilan atau besar-besaran terserah. Atau Anda tulis di situ partnering, ya, bermitra dengan rekan kerja selama masa 1,5 tahun tersebut. Nah, itu lebih baik ya, karena daripada kosong, maaf ya, misalnya ditulis nganggur, jobless, nah itu pasti nggak impresif. Tapi kalau Anda tulis di situ Anda doing business gitu ya, kemudian doing small medium business atau partnering dengan rekan yang lain walaupun mungkin nggak terima gaji tetap, ya, itu akan lebih baik loh teman-teman dicantumkan di CV ya. Oke, jadi seperti itu jawaban dari saya Mas Yogi ya untuk yang tadi. Kemudian ada pertanyaan nih dari Rizky Arisandi ya. Pak mau bertanya, training presentasi itu apakah misalnya prestasi di tahun 2010 ditampilkan di CV sekarang, apakah masih relevan ditampilkan? Oke, baik. Untuk Mas Rizky ya, kalau kita bicara prestasi, ya pertama ya, pilihlah prestasi yang cocok dengan atau relevan dengan jabatan pekerjaan yang dilamar. Yang kedua, kalaupun nggak ada, maka ya sudah sesuai yang Anda miliki aja. Dan apakah tahun itu berperan? Rasanya sih enggak ya. Tahun berapapun Anda prestasi, kalau memang itu ada, itu lebih baik ditampilkan daripada tidak sama
sekali ya, terutama misalnya ada achievement, penghargaan atau reward yang Anda miliki. Jadi menurut saya pertama, selain dari sisi tahun, berapapun masih relevan. Yang kedua, kalau bisa dari sisi prestasi itu yang berkaitan dengan pekerjaan. Itu untuk Mas Rizky ya. Jadi nggak ada masalah ya dari sisi tahun, tapi perhatikan dari sisi jenis prestasinya apakah relevan apa tidak. Tapi kalau ternyata hanya itu yang kita miliki prestasi, ya sudah ditampilkan saja. Oke? Kalau ada pilihan yang lain maksud saya prestasinya ya, karena memang kita ingin menjaga CV ini impresif itu 1 sampai 2 lembar saja ya. Yang penting kata kuncinya teman-teman, dengan CV tersebut Anda meningkat peluang untuk dipanggil, itu aja ya, memikat, jadi beda ya, nggak umum, nggak monoton, itu yang penting ya. Ketika Anda dipanggil, nah ini kesempatan berikutnya ya, langsung bawa semua apa yang Anda miliki prestasi sebagai lampiran dan siapkan ketika Anda ditanya nanti waktu waktu interview.